Ini apa namanya? Oke, masih pelajaran IPA. Dibuka tugas mandiri satunya yang worksheetnya, Mister jelaskan dulu cara mengisinya. Ya, tugas mandiri, Mister tidak akan membahas jawabannya, tapi Mister akan meminta kalian untuk mengisinya sendiri, tapi Mister akan jelaskan cara mengisinya gimana ya. Cara ngisinya gimana, Mister? Ya, nanti Mister jelaskan. Tapi tidak Mister bahas, karena Mister minta kalian sendiri yang melakukan. Kalau Mister bahas, ya kalian ngapain melakukan percobaan dong? Tujuannya kalian melakukan percobaan kan adalah kalian percobaan dulu. Dari percobaan kalian tahu siapa yang lebih baik antara benang jahit atau benang rajut ya. Antara benang jahit dan benang rajut siapa yang lebih baik? Kalau misalnya Mister bahas, oh yang paling baik adalah ini. Nah, kalian ngapain ngelakuin percobaan? Kan sudah dikasih tahu. Nah, makanya Mister minta kalian melakukan percobaan supaya kalian sendiri yang tahu, yang mana yang lebih baik di antara dua benang itu. Nah, dibuka dulu tugas mandiri satunya sambil dibuka dulu tugas mandiri satunya. Mister, kelasnya kurang 2, Mister. Apa? Untuk rafia. Apa? Untuk tali rafianya itu. Nirwan, Mister jawab ya pertanyaan Nirwan. Kan tugas mandiri satu gelasnya buat benang jahit sama benang jahit, satunya benang rajut ya. Pas ya untuk tugas mandiri satu ya. Nah, tugas mandiri dua, waktu tugas mandiri dua, yang benang jahit kamu lepas gelasnya pakaian buat tali rafia ya. Gelasnya kamu pakai buat tali rafia. Kenapa kok Mister pelit banget, Mister nggak dikasih banyak-banyak? Ya, kita itu Mister memberikan kalian juga plastik itu kan sebenarnya nggak bagus ya, supaya kita juga berhemat plastik ya. Tapi kalau kamu mau punya gelas sendiri, mau pakai gelas sendiri ya boleh. Tapi saran Mister dilepas aja, habis itu ganti. Kan sudah ada lubangnya itu, enak sudah ada lubangnya, kamu masukin tali rafia, kamu ikat. Ada tali rafia, kamu ikat gitu ya. Oke Nirwan? Nah, jadi kamu ganti. Itu di petunjuknya di tugas mandiri 2 sudah ada. Di petunjuk untuk tugas mandiri 2 sudah ada. Kamu ganti benang jahitnya menjadi tali rafia. Jadi kayak gitu. Sebentar, Mister mulai dulu. Jadi Mister Adi nggak membahas ini ya tugas mandiri satunya. Tidak, Mister hanya menjelaskan cara mengerjakannya saja. Kenapa tidak dibahas? Karena kalian harus praktikum sendiri. Kalian tentukan sendiri siapa yang lebih bagus dalam merambatkan bunyi itu siapa. Sekarang sudah. Kalau sudah, Mister akan share tugas mandiri satunya di layar kalian. Ya, sudah kalian share, sudah Mister share tugas mandiri satunya di layar kalian, dilihat sebentar. Nah, ini adalah tugas mandiri satunya. Mister bacakan dari awal ya. Tugas mandiri 1. Tugas mandiri itu, Mister di gelasnya ada bolongan, ya ada, kamu buat sendiri nanti kalau nggak dibolongi gimana masuk talinya ya. Nah, sekarang Mister lanjut lagi, jelaskan sebentar ya, Mister jelaskan dulu sebentar. Tugasnya adalah membandingkan perambatan bunyi pada benang. Kemarin kita sudah menjelaskan, merambat itu artinya apa? Merambat itu artinya apa? Ayo, grade 4. Merambat artinya apa grade 4? Ada yang tahu? Bunyi merambat. Artinya bunyi itu apa? Lupa? Kan kemarin sudah minggu lalu bunyi merambat. Lupa? Apa itu merambat? Apa itu merambat? Satu kelas nggak ada yang ingat apa itu merambat. Bergetar. Bergetar salah. Ada yang bergetar.
Salah. Apa itu merambat? Merambat. Merambat itu menjalar. Ya, apa itu merambat itu apa? Kemarin kan Mister kasih contoh yang orang tidur, orang lagi mendengarkan rel kereta itu loh. Orang lagi mendengarkan. Merambat ke kuping kita. Iya, merambat itu, ya merambat ke kuping kita. Artinya bunyi itu apa? Oh, cara gerak suara. Cara gerak. Bukan. Apa itu merambat? Apa itu merambat? Gema, Mister. Gema. Salah. Yang kemarin. Merambat itu apa? Gerakan suara. Salah tuh, grade 4. Merambat itu apa? Berpindah. Dengarkan. Merambat itu pindah. Bunyinya pindah ke telinga kita. Ya, bunyinya pindah ke telinga kita. Maksudnya, Mister. Nah, awalnya kan ada dua orang, ada dua orang, ya, ada dua orang. Ini misalnya, ini namanya misalnya Galih. Yang ini misalnya namanya Nirwan, ya, dua orang ini, Galih sama Nirwan, ya. Mereka dalam jarak yang cukup jauh. Nah, mereka pakai telepon kaleng, Galih ngomong, Wan Nirwan, Wan Nirwan. Nirwan mendengarkan. Wan Nirwan, oh ya, apa Galih? Dia bilang, dia membalas, apa Galih? Berarti kan suaranya dari Galih bisa pindah ke telinganya Nirwan, itu namanya merambat, ya. Merambat itu pindah, jalan ke telinganya Nirwan, ya. Nyambung? Bunyi merambat itu artinya bunyinya pindah, bunyinya berpindah, ya. Nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Yang minggu lalu kan Mister kasih gambar itu loh, ada orang dia mendengarkan suara kereta dari jauh, terus dia menempelkan telinganya ke rel kereta. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Nah, itu ya. Nah, kalian bandingkan siapa yang merambatnya, pindahnya itu lebih bagus. Apakah pada benang jahit ataukah pada benang rajut, ya? Jadi, apakah pada benang jahit ataukah pada benang rajut? Tahu benang jahit itu yang tebal apa yang tipis? Tahu enggak? Yang tipis. Benang jahit itu yang tipis, sementara benang rajut itu yang tebal, ya, yang tebal. Tujuannya ini, terus alat dan bahannya ini. Langkah kerja, apa itu langkah kerja? Apa itu langkah kerja? Langkah kerja itu cara membuatnya. Bisa kalian baca cara membuatnya, nanti kalian praktekkan sendiri. Ya, bisa kalian baca dan kalian praktekkan sendiri. Terus nanti kalian membuat dua telepon, ya. Teleponnya itu dari gelas. Ya, gelasnya itu kalian lubangi bagian bawahnya, terus ada benangnya. Nah, yang ini yang benang jahit, yang ini yang benang rajut, ya. Yang benang jahit, ya, dengarkan Mister. Nah, yang benang jahit ini itu yang benangnya tipis, sementara yang benang rajut itu yang benangnya tebal. Cara membandingkannya gimana, Mister? Ya, dengarkan dulu ya. Siapa ini masih nyala mikrofonnya? Kebiasaan. Mister tidak mau jelaskan? Biar. Tidak mau, Mister. Grade 4 kebiasaan menyalakan mikrofon, ya. Kecuali ketika diminta dan ingin bertanya setelah dipersilahkan oleh Mister Adi. Ya, sekarang Mister lanjutkan lagi. Ada yang benang jahit, ada yang benang rajut. Kamu harus tentukan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih yang lebih jelas kamu mendengarkannya. Oh, kalau benang ini suaranya lebih kenceng, Mister, lebih kenceng. Nah, ya kamu cari tahu bagaimana cara mencari tahunya. Kamu lakukan percobaannya. Jadi kamu harus melakukan percobaannya dulu sebelum kamu menjawab yang Mister soal-soal yang sudah Mister taruh di bawahnya. Tidak terlalu banyak, tapi kalian harus berpikir sendiri. Mister tidak akan membantu menjawab pertanyaannya. Perhatikan Mister Adi, Mister sudah bilang Mister tidak akan membantu menjawab pertanyaannya. Kalian harus pikir sendiri. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa, ya. Nah, sekarang Mister Adi hanya akan menjelaskan cara mengerjakannya, ya. Nih, yang pertama, nih soal 1. Benda apa yang digunakan untuk merambatkan bunyi dari gelas 1 ke gelas 2, ya, sudah ada di lembar kerja. Mister nggak mau jawab, sudah kelihatan, ya. Benda apa yang digunakan
merambatkan bunyi di gelas 3 dan 4, Mister juga tidak akan menjawab karena sudah kelihatan. Ya. Terus setelah itu ya, Mister akan masuk ke nomor 3. Nah, berdasarkan wujudnya, benda termasuk benda apa? Kalian sudah Mister ajarkan kemarin. Bunyi merambat melalui zat apa aja? Benda apa aja? Padat, cair, dan gas. Iya, bunyi merambat, ya. Bunyi itu bisa merambat, perhatikan, bunyi bisa merambat, stop, ya. Bunyi bisa merambat pada 3 benda. Ada padat, ya, bunyi merambat itu pada padat, pada cair, ini media bunyi merambat itu ada 3, ya. Dan yang ketiga adalah gas. Nah, pertanyaan nomor 3, berdasarkan wujud bendanya, benang jahit sama benang rajut itu termasuk benda yang mana? Mister juga tidak akan menjawab, kalian harus cari tahu sendiri. Dari 3 ini, dia itu termasuk benda yang mana? Mister tidak akan menjawab, kalian harus cari tahu sendiri. Di nomor 4, apakah kejelasan bunyi yang merambat di benang jahit dan benang kasur itu artinya benang rajut ya, sama artinya ya. Benang kasur, benang rajut itu sama ya. Terdengar sama. Apakah mereka itu sama? Bunyinya itu apakah terdengar sama? Nah, kalian cari tahu. Kalau sama, kamu jawab iya. Kalau sama, misalnya kamu jawab iya. Karena apa? Karena bla 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 bla. Kamu cari tahu kira-kira kenapa, ya. Terus kalau tidak, Mister, kalau misalnya tidak sama, ya kamu isi tidak. Tidak karena bla 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 bla, ya. Tidak karena bla 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 bla. Nah, sekarang ayo yang camnya dimatikan, dinyalakan, nanti bingung semua, enggak tahu loh ya. Dinyalakan, Mister sudah bilang ya. Mister enggak bisa menyalakan cam kalian, hanya kalian sendiri yang bisa menyalakan ya. Mister sudah bilang nyalakan camnya ya. Tak kurangi loh ya nanti kalau camnya dimatikan. Sudah, sampai sini kalian harus menjawabnya terserah kalian. Kalau kalian merasa kayaknya sama, nah berarti kamu jawab iya. Kayaknya enggak sama, berarti kamu jawab tidak. Cara tatapi kalian harus pastikan yang ngomong misalnya Mister melakukan percobaan dengan teman Mister ya. Nah, teman Mister itu harus Mister kasih tahu nanti ngomong saat menggunakan benang jahit dan juga ngomong saat menggunakan benang rajut harus sama suaranya. Jangan gini waktu sama benang jahit, woi, kenceng. Waktu sama benang rajut, ya pelan, ya jelas beda. Ngomongnya juga suaranya juga harus sama, enggak boleh yang satu dikencang-kencangin, yang satu dipelan-pelanin. Jadi kalau gitu ya pasti gampang menangnya salah satu. Makanya ngomongnya suaranya harus sama. Untuk benang jahit dan benang rajut suaranya, tingkat kekerasannya itu harus sama, tingkat kejelasannya juga harus sama ya. Jangan satunya ngomongnya menggunakan suara yang tinggi, waktu menggunakan benang yang lain pakai suara yang pelan. Ya jelas kalah benang yang dia pakai suara yang pelan ya. Nyambung sampai sini grade 4? Nyambung ya? Nyambung enggak? Nyambung. Good job Nirwan. Nah, sekarang yang kesimpulan. Nah, perhatikan yang kesimpulan. Kesimpulan itu apa, Mister? Stop. Kesimpulan itu stop. Kesimpulan itu sama seperti kalau dalam bahasa Indonesia, siapa ini nggak dimatikan? Gemes Mister. Ya, kesimpulan itu kalau di bahasa Indonesia sama seperti kalimat utamanya ya. Inti dari percobaannya ini apa? Kalimat utamanya. Mister bilang di sini, dari percobaan yang dilakukan, benang titik-titik, nah, misalnya apa? Kamu isi. Siapa yang menurutmu yang lebih baik ya? Kalau misalnya Mister, aku tidak merasa satu benang lebih baik, aku mau buat kesimpulan sendiri, boleh? Aku mau buat kesimpulan sendiri, Mister, menurutku semuanya seimbang. Ganti, nggak apa bertanya. Dari percobaan yang saya lakukan, menurut saya kedua-duanya seimbang. Boleh kamu ngisi kayak gitu, ya. Kalau kamu mau, ini contoh aja dari Mister, contohnya aja. Misal kamu bilang dari percobaan yang dilakukan, benang titik-titik lebih baik kamu isi benang apa yang lebih baik dibandingkan benang yang satunya. Karena apa? Karena misalnya apakah karena warnanya, apa karena tingkat tebalnya? Oh, yang ini tebal, yang ini tipis, makanya yang tebal ini lebih apa? Oh, bukan, karena yang ini warnanya kuning.
Yang satunya warnanya kuningnya kurang kuat. Mungkin karena warnanya ini jadinya nggak kencang. Nah, misalnya ya. Nah, terus yang harus kalian perhatikan lagi, panjangnya harus sama. Mister kasih kalian itu panjangnya kurang lebih 4 meter. Masing-masing itu kurang lebih 4 meter ya. Masing-masing 4 meter. Kalau kalian, rumah kalian contoh, kamar kalian, di ruangan kalian itu tidak lebih dari 4 meter, mau kalian kurangi jadi 3 meter boleh. Kalau sini jadi 3 meter, yang sini juga harus jadi 3 meter. Nyambung? Nyambung? Nggak boleh yang sini 3 meter, yang ini kamu tambahi malah jadi 10 meter. Jangan ya. Nyambung ya? Nggak boleh. Harus panjangnya harus sama. Nyambung ya? Nyambung. Oke, good job. Nah, sekarang jelas kalau yang satu kamu curang ya, kamu curang. Yang sini, yang ini tak kasih 30 cm aja, yang ini 4 meter. Ya kalah salah satu karena enggak sama. Kalau enggak, yang ini suaranya tak keras-kerasin. Ini aku keras, yang ini aku pelan aja deh. Ya kalah juga salah satu. Harus adil. Kalian sendiri yang menentukan. Gitu ya dari Mister. Ada yang ingin tanya lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tentang tugas mandiri? Bisa ya? Nah, sekarang Mister akan menjelaskan ke materi selanjutnya. Open your LKS. Open your LKS ya. LKS Science. Sudah buka LKS Science? Mister Kumpulkan, LKS Mister. Science kan dikumpulkan. Oh iya, sorry. Dikumpulkan. Sorry. Kok LKS Science? Notebook Science, Mister salah ngomong. Ya, Notebook Science kita akan membahas tentang alat indera. Sorry. Alat indera. Ding dong. Alat indera. Mister, notebook itu yang mana, Mister? Notebook itu catatan warna biru yang minggu lalu sudah nyatet. Iya, Mister. Thank you, Mister. Aduh, sudah 2 minggu masa lupa-lupa terus. Ya, notebook itu catatan, buku catatan, ya. Alat indera. Nah, sebelum Mister masuk alat indera, ada yang mau menjelaskan manusia itu punya alat indera apa enggak? Satu anak saja. Punya. Aku Mister punya. Oke, Mister tunjuk ya yang jarang-jarang ini. Aku. Sebentar, Mister tunjuk yang jarang-jarang ngomong ini. Siapa ya? Giovanno. Manusia punya alat indera, Giovanno. Punya. Alat indera itu apa, Giovanno? Apa alat indera? Tahu enggak alat indera itu apa? Atau alat inderanya manusia apa aja deh, Giovanno? Telinga. Nah. Terus? Habis telinga? Mulut. Terus? Tangan. Ya, terus? Enggak. Mata. Terus? Ya. Oke, terus Mister tanya Arvin, ada yang mau ditambahin nggak, Vin? Dari jawabannya Giovanno, ada yang salah nggak tadi? Atau ada yang kurang nggak, Vin? Pita suara? Oke, Arvin bilang pita suara. Ada yang mau nambahkan lagi? Aku, Mister. Siapa? Jason. Aku. Irwan. Jason. Stop. Mister, tunjuk satu-satu ya. Jason dulu. Apa? Kulit. Kulit. Jason mau nambahin kulit. Nirwan mau nambahin apa? Mata. Nirwan mau nambahin apa? Hidung. Nirwan nambahin hidung. Audrey nambahin apa? Telinga ya. Oke. Sekarang Mister jelaskan. Stop. Benar kata teman-teman. Apa? Catatan IPA ta. Iya, catatan IPA. Science notebook. Nah, stop ya. Sekarang perhatikan Mister Adi lagi. Alat indera itu ada 5. Manusia punya 5 alat indera. Apa saja, Mister? Lihat. Inderanya manusia itu ada 5.
ada 5. Perhatikan. Pertama mata untuk melihat, ya enggak? Ya. Lalu telinga untuk mendengar. Lalu apa ini? Apa ini? Lidah. Lidah, bukan mulut ya. Lidah. Lidah buat apa? Buat Merasakan. Kamu makan rujak, kamu makan es krim, kamu makan samyang, kamu makan kue, kamu makan semuanya rasa itu ada pada lidah. Terus ini hidung buat Menghirup. Hirup. hidung buat apa? Bau. Menyium bau. Bau. Mencium. Masa hidung mencium? Hirup. Bukan. Menghirup. Hidung bukan mencium. Stop. Hidung Menghirup. Aku ngomong. bukan Menghirup, Mister. menghirup. Kurang tepat. Ada lagi? Membau. Membau ya. Membau. Terus yang terakhir apa? Tangan buat apa? Meraba. Iya, meraba. Bentar. Nah, Mister, Nah. kulit sama tangan itu kan beda, Mister. Kulit sama tangan ya sama, di dalam Oh. kulit ada Oh, ya. tangan. Kenapa kok rata-rata pakai kulit? Nanti kita akan tahu kenapa kok kita menggunakan kulit bukan tangan ya. Alat inderanya kan harusnya tangan, Mister. Kenapa kok kulit? Nah, nanti Mister akan bahas ya. Sekarang ya, perhatikan alat indera manusia ya. Perhatikan, alat indera manusia ada 5. 5 alat indera. 5 alat indera. Apa saja? Ditulis lah, Mister. Ya, sambil ditulis. 5 alat indera. Ada 5. Ada mata. Tidak usah digambar. Kamu tulis saja. 1, mata. Ya. 2, telinga. Bukan kuping. Sampai ada yang nulis kuping, tak salahkan ya. Kuping itu bahasa apa itu ya? Telinga. Bahasa Jawa, kuping mungkin ya. Lidah. Bukan mulut. Lidah. Hidung. Dan juga kulit. 5 alat indera, tulis ada 1, 2, 3, 4, 5. Mata, telinga, lidah, hidung, dan juga kulit. Ya. Tangan, Mister. Kulit bukan tangan. Karena kok gambarnya tapi gambar tangan, Mister? Iya, karena di tangan itu kan ada kulitnya juga. Dan rata-rata orang untuk merasakan itu menggunakan tangan. Ya. Tapi kulit bukan tangan. Ya. Terus ditulis bawah ini fungsinya. Fungsi alat indera apa, Mister? Mengenali rangsangan dari luar. Nah, sampai yang bawah itu ditulis. Mengenali rangsangan dari luar. Siapa ini malah nyanyi-nyanyi ya? Ya ampun. Dimatikan mikrofonnya. Jangan nyanyi-nyanyi. Finish. One more minute ya, jangan lama-lama sampai fungsi indera yang bawah ini. Mengenali rangsangan dari luar. Sekarang Mister tanya, ada yang tahu apa itu rangsangan? Apa itu rangsangan? Benda yang mengancam. Benda yang mengancam. Benda yang mengancam? Apa kok mengancam? Mengganggu? Benda yang mengganggu? Ya, boleh terserah. Ada lagi yang punya pendapat lain. Apa itu rangsangan? Mister kaget. Baru tahun ini ada yang menjawab benda yang mengancam. Mengancam? Tapi bolehlah. Ayo siapa lagi yang mau berpendapat? Mister tidak menyalahkan. Apa itu ya rangsangan? Benda saja. Benda. Apa itu rangsangan? Makhluk hidup lainnya. Finish ya, ini finish ya. Ini finish ya. Finish ya. Mister lanjut ke slide berikutnya. Ya. Mister lanjut ke slide berikutnya. Apa itu rangsangan? Kata Jason, rangsangan itu benda yang mengancam.
Mengancam, kok bisa mengancam ya? Ada yang punya pendapat lain apa itu rangsangan? Bukan, Mister. Benda yang dari luar aja. Benda yang dari luar, sesuatu yang dari luar. Oke. Mister betulkan sedikit jawaban Jason. Ada yang perlu Mister tambahkan. Rangsangan itu adalah sesuatu atau hal yang datang dari luar, betul. Sesuatu yang datang dari luar dan menimbulkan respon ya. Dan menimbulkan respon ya. Ditulis ini, rangsangan adalah hal yang datang dari luar dan juga akan menimbulkan respon. Harus ada responnya ya. Contohnya rangsangan, Mister. Ada cahaya, ada rangsangan cahaya. Rangsangan cahaya ini bisa ditangkap oleh alat indera apa? Ada yang tahu? Cahaya mata. Kulit. Ini contohnya ya. Kulit. Kulit, masa kulit menangkap cahaya? Masa kulit menangkap cahaya? Yang menangkap cahaya kan mata. Ini contoh dari rangsangan. Contoh rangsangan. Contoh rangsangan. Ya. Apa aja contoh rangsangan, Mister? Nih ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punya kelas 4. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Contoh rangsangan ada 6. Ada cahaya. Cahaya ditangkap oleh mata kita. Suara ditangkap oleh siapa? Suara? Telinga. Telinga. Good job. Bau ditangkap sama siapa bau? Hidung. Hidung. Rasa ditangkap oleh? Mulut. Lidah. 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 Nah, lidah. Sentuhan sama suhu ditangkap oleh? Sentuhan sama suhu? Kulit. 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 Ya, kulit. Kulit ya, jangan kulit. Masa ada E-nya, kulit. Ngomongnya medok sekali ya. Kulit ya. Mister kasih waktu, silakan dicatat. Finish? Yang finish enggak usah merespon, yang belum aja yang merespon. Yang belum? Siapa yang belum? Ayo, Mister. Mister, siapa yang nyanyi, Mister? Siapa ini yang nyalakan mikrofonnya? Evelyn tadi lo nyanyi. Evelyn, dimatikan mikrofonnya ya. Jangan kebiasaan dipencet-pencet nyala. Oke, lanjut ya. Siapa yang belum? Kalau nggak ada yang merespon, berarti sudah semua. Aku, Mister. Oke, Mister tunggu. Oke, Mister tunggu. Finish? Finish ya? Yang sudah enggak usah merespon, hanya yang belum, ya. Ya. Slide kedua enggak ada. Slide kedua tadi enggak ada GOE ya. Slide kedua tadi apa itu rangsangan enggak usah ditulis, ya. Slide kedua tadi. Nah, sekarang Mister lanjut ke slide berikutnya, ya. Mister belum selesai tadi soalnya HP ku mati. Di screenshot aja, Angelin. Bisa screenshot? Oke, screenshot cepat. Habis itu nanti dicatat waktu istirahat, ya. Untung Angelin pakai HP jadi enak. Finish, Angelin? Bentar. Kamu mati nih. Ini loh. 08, 05. Bisa? Screenshot? Sudah? Sudah ya, nanti Mister kirim lagi juga bisa. Nanti Mister kirim. Angelin harus aktif, dengarkan Mister. Dan juga teman-temannya Angelin yang lain ya.
Angelin dan juga grade 4 yang lain. Harus aktif. Kalau ada yang ketinggalan, nanti setelah selesai pelajaran, chat Mr. Adi. Mr. Adi tidak tahu. Buat screenshot. Ya, Mr. Adi tidak tahu mana yang kalian sudah tulis dan mana yang belum kalian tulis. Kalau ada pelajaran di sekolah kayak biasanya, perhatikan Mr. Adi. Ya, kalau ini siapa yang enggak sih? Stop. Ya. Kalau ada pelajaran kayak biasa di sekolah, ya, Mister bisa keliling di bangku kalian. Mister lihat, oh sudah nulis. Kalau sekarang Mister tuh tidak tahu kalian tuh sudah nulis apa belum. Jadi kalianlah yang harus aktif, ya, harus aktif. Mana yang belum harus datang ke Mister, tanya Mister, ya. Mister juga akan membalas, tenang saja, ya. Nah, sudah ya, Mister lanjutkan ke slide berikutnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Sekarang Mister membahas tentang indera pendengaran. Indera pendengaran manusia itu apa? Apa? Telinga. Nah, lihat di gambar ini. Ini gambar apa? Ini gambar apa ini kira-kira? Konser. Kalau konser berarti konser itu berarti ada orang yang sedang apa? Orangnya sedang apa kalau di dalam konser itu orangnya sedang bernyanyi. Dan para penontonnya mendengarkan musik. Nah, jadi di telinga itu di dalam bagian telinga itu fungsinya adalah mendengarkan suara karena ada suara dari luar, ada rangsang suara dari luar, ya. Nah, sekarang Mister lanjut ke bagian-bagian telinga. Yang ini tidak perlu kalian catat, nanti kalian akan mengerjakan di LKS sudah ada, ya. Diperhatikan saja. Mister akan menjelaskan. Nanti hari Senin, waktu LKS kalian sudah ada, kalian tinggal mengisi, ya. Kalian akan mengisi bareng-bareng sama Mister. Nanti Mister bantu. Nah, telinga manusia itu terbagi menjadi 3. Nggak usah dicatat, nggak usah digambar. Di LKS kalian sudah ada. Telinga manusia itu kalau ini ya, kuping Mister ya, telinga Mister kok kuping lagi. Telinga Mister ini ya, kalau seandainya ya ada alat tembus pandang, ya, ada alat tembus pandang, itu bentuknya kayak gini. Bagian luarnya ini yang warna hijau ini bagian luarnya. Yang warna hijau ini bagian luarnya nih. Nih luarnya, telinga ya. Nah, terus di bagian tengahnya bentuknya kayak gini. Sementara bagian dalamnya ada yang warna merah itu. Nah, Mister, jadi telinga manusia itu dalamnya kok aneh ya? Iya, bentuknya tidak akan seperti yang kalian bayangkan, ya. Karena kalian cuma bisa melihat, yang bisa kita lihat itu yang warna hijau saja, ya. Yang bisa kalian lihat, ayo dimatikan mikrofonnya. Mister sudah bilang loh ya, matikan mikrofonnya, ya. Matikan mikrofonnya. Rahel, dimatikan mikrofonnya. Jangan kebiasaan dinyalakan, ya. Perhatikan ya, yang bisa kita lihat, yang bisa manusia lihat itu hanya bagian yang warna hijau saja. Ya, bagian luarnya saja nih. Kamu tidak akan bisa melihat bagian dalamnya. Sementara di bagian dalamnya ada apa saja, Mister? Nih. Pertama, Mister dari bagian luar dulu. Di bagian luar ada yang namanya daun telinga. Fungsinya menangkap bunyi. Nih, daun telinga dia punya fungsi menangkap bunyi. Jadi bunyi dari luar semuanya. Misalnya ada Ebner ngomong ke Mister. Ebner bilang, Mister, suaranya datang ini, suaranya datang. Nah, ditangkap sama ini. Sama daun telinga ini ditangkap. Habis ditangkap suaranya sama daun telinga, nih, dimasukkan ke dalam. Masuk ke sini dulu. Masuk ke tulang telinga dulu, ya. Masuk ke tulang telinga. Nih, masuk ke tulang telinga. Di tulang telinga ini diperbesar suaranya yang masuk tadi diperbesar, habis diperbesar ditangkap sama gendang telinga. Nah, ada yang namanya gendang telinga. Gendang telinga yang mana, Mister? Ini gendang telinga. Nih, ini gendang telinga. Itu fungsinya menangkap atau menerima bunyi, ya. Tulang telinga yang mana, Mister? Ini yang warna biru ini. Nih, ini tulang telinga, ya. Ini tulang telinga. Enggak usah dicatat, nanti hari Senin sudah ada di LKS, kalian tinggal mengisi, ya. Lanjut lagi. Habis
Habis itu ada telinga yang bagian dalam. Ada telinga yang di bagian dalam sekali. Yang di bagian dalam, Mister, maksudnya apa, Mister? Nah, yang di bagian dalam itu ya ada yang namanya saluran setengah lingkaran. Ya, ini. Saluran setengah lingkaran tuh ini. Nih. Bentuknya setengah lingkaran, kan kalau lingkaran bentuknya gini. Ya. Tapi itu bentuknya enggak lingkaran, tapi itu bentuknya cuma gini. Nih. Ini. Nah, gini tok. Makanya disebut setengah lingkaran. Fungsinya buat apa, Mister? Fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Dia fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada yang namanya saraf pendengaran. Saraf pendengaran itu di sini. Dia meneruskan bunyi ke otak. Jadi tadi ada suara ya, ada suara masuk. Ditangkap sama daun telinga. Ya, habis itu masuk ke telinga tengah, diterima sama gendang telinga. Habis itu kan dia diteruskan sama saraf ke otak. Nah, otak nanti mikir, ini suara siapa ya? Oh, ini suaranya Ebner ini. Oh, ini suaranya Nirwan ini. Jadi Mister tahu, Mister walaupun merem, mendengarkan suara, tahu, oh ini suara Ebner. Oh, ini suara Nirwan. Oh, ini suara kambing. Ini suara kucing. Ini suara Mister Max. Ini suara Mem Wiwin. Ini suaranya Mem Marta. Tahu. Kenapa? Karena bunyinya itu dikirim ke otak dan otak akan berpikir, oh ini suaranya siapa ya? Ini suaranya siapa ya? Jadi seperti itu ya. Lanjut ya. Setelah itu ada yang namanya saluran eustasius. Nah, saluran eustasius itu apa, Mister? Saluran eustasius fungsinya menyeimbangkan tekanan udara. Jadi eustasius itu nyambungnya kemana? Ini nyambungnya ke rongga mulut. Ini nyambungnya ke mulut kalian, ya. Makanya di dalam ini isinya apa? Di dalam sini isinya udara. Fungsinya menyeimbangkan tekanan udara. Ya. Mister lanjutkan. Yang ini nggak perlu dicatat. Hari Senin saja kita kerjakan LKS-nya. Terus kenapa kita harus menjaga kesehatan telinga? Nih, Mister kasih tahu ya. Kalau kalian tidak rajin menjaga kesehatan telinga, ya hati-hati ada penyakit yang namanya otitis media. Nama penyakitnya adalah otitis media. Ya. Nah, penyakit otitis media ini adalah telinganya itu kemasukan kuman. Kuman ya, kuman bakteri kotor ya. Habis main pasir, tangannya kotor, habis pegang-pegang bola, bola tempatnya di bawah di kaki, biasa ditendang-tendang, kalian pegang-pegang, kotor ada kumannya, kalian garuk-garuk. Kumannya masuk ya di dalam telinga kalian nanti dipenuhi sama bagian sininya dipenuhi sama nanah. Nanah, tahu nanah ya, itu sangat sangat bau dan sangat apa ya, disgusting ya. Memang tapi itu akibat Mengerikan tapi. iya mengerikan. Itu akibat kuman-kuman yang bersarang di sana ya. Jadi akibatnya apa? Kamu nggak bisa mendengar lagi, susah mendengarnya nanti ya. Jadi hati-hati. Itulah kenapa kita harus menjaga kesehatan telinga. Terus bagaimana caranya supaya ini Mister, telinga kita tetap sehat? Pertama, ya, hindari suara keras-keras. Jangan suka teriak-teriak. Woi. Jangan suka teriak-teriak di telinganya orang. Sakit, bahaya. Yang kedua, hindari cotton bud. Kalau bisa menggunakan, jangan cotton bud, tapi gunakan alat pembersih yang khusus buat telinga. Kalau cotton bud, kenapa? Kalau mereknya jelek, biasanya kapasnya ketinggalan. Kalau mereknya jelek. Terus yang ketiga, jangan pakai earphone ini terlalu lama. Boleh kalau sebentar, tapi kalau terlalu lama jangan. Karena apa? Bisa merusak telinga. Ya, apalagi ditinggal tidur. Iya. Oke ya, nanti Mister akan lanjut lagi karena tinggal 1 menit. See you grade 4 di sesi Mister, aku selanjutnya. pernah lihat orang kayak meletusin balon, katanya kayak ada darah di telinganya, terus dia Iya. nggak bisa Iya, dengar iya. lagi. Makanya jangan pakai earphone kelamaan. Jangan pakai lama-lama. Mister aja enggak suka pakai ini lama-lama. Kalau sebentar boleh. Kalau lama-lama jangan. Apalagi Enggak, kan ngantuin. Boy. Mister Leaf. Mute.
Commute. Pluto is Mister Commute. stadium. Ya. Oke, grade 4 sudah nginjing grade 4. Tukang enjing mem Wiwin. Iya. Sudah sarapan semua ya? Ya pasti. Ya sudah. Mister ini apa? Biar enggak keluar ini Zoom converting ini. Nggak bisa, harus Zoom converting kalau keluar. Jadi kalau ditutup nggak bisa. Sebentar. Sebentar ya. Hari ini kita akan belajar, ya, Mem akan perkenalkan. Orang Jawa itu tidak hanya memiliki bahasanya. Kemarin kita sudah belajar bahasanya ya. Ada ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, kromo alus ya. Sekarang kita akan belajar aksoro. Aksoro itu apa sih, Mem? Huruf. Mem, keluarin bahasa Jawa ya. Nah, dari tadi Mem kan sudah bilang, Mister, keluarkan LKS bahasa Jawanya. Kalau di LKS bahasa Jawa, tidak ada aksara Jawanya. Nah, ini yang disebut dengan aksara Jawa. Disebut apa? Aksara Jawa. Tulisannya begini, aksara tulisannya ya. Tulisannya aksara, bukan aksara. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, A itu dibaca O, aksara Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa dilihat, kalau dalam bahasa Jawa, aksara itu dibaca aksoro. Ya. Kalau aksara dibaca aksoro, dibaca aksoro Jawa. Ya. Dilihat dulu. Ya, hari ini kita akan belajar yang namanya aksara Jawa. Jadi kalau bahasa Jawa tidak hanya belajar bahasanya saja, ada ngoko, ada kromo, tapi juga ada aksoronya. Beda sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mereka tidak punya aksara. Tapi kalau bahasa Jawa ada aksara. Aksara itu huruf, ya. Aksara itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya huruf. Nah, kita akan belajar aksara Jawa hari ini. Gunanya untuk apa, Mem? Ya menulis. Nanti tulisan yang biasa kita omongkan dirubah ke dalam bentuk aksara. Gitu. Nanti kelas SMP, Mem, tambah susah, Mem. Pastinya SMP itu susah banget ya. Sudah pakai pasang-pasangan segala, nanti tambah susah ya. Kita belajar dulu aksara Jawa. Nah, aksara Jawa ini ada 20. Mem, tadi Jennifer ada ada yang bermasalah. Iya, ada trouble di wifi, Mem. Iya, it's okay. Ya, it's okay ya. Yang trouble it's okay. Di sini juga lagi trouble kok. Jadi Mister sama Mem pakai tethering dari HP sendiri. Ya, wifi-nya sekolah masih bermasalah. Ya, didengarkan. Yang terlambat it's okay. Mem trouble kan, Mem. Tanya. Mem juga trouble kan. Iya, makanya Mem pakai HP ini tethering. Ayo sudah, nggak usah dibahas ya. Sudah, waktunya cuman terbatas, nggak boleh bahas yang beda, yang lain-lain. Bahas bahasa Jawa aja ya. Dilihat aksara Jawa. Halaman berapa, Mem? Tidak ada halaman, Angelin. Lihat share screen-nya, Mem. Di LKS tidak ada. Angelin kenapa tidak pernah mendengarkan, Mem? Ya, lihat di screen. Mem kok kepingin makan, Angelin ya? Makan nanti, mumpung Mem belum sarapan ini ya. Lihat, makan sama Mem ya. Mem celupkan ke dalam coklat dulu tapi. Ya.
Yuk. Anu Mem, sorry Mem, tadi ada masalah gangguan itu koneksi. Iya. Oke. Sudah di mute, enggak ada yang bahas masalah jaringan, enggak apa-apa ya. Kita kembali ke aksara Jawa ya. Dalam bahasa Jawa ada 20 aksara, ada 20 huruf yang harus kalian hafalkan bentuknya. Mem, susah Mem, bentuknya itu ya apa Mem ya? Kalau Mem menghafalkannya dengan pakai huruf gini. Ho, nah kita nanti belajar menghafalkan ya sama-sama. Nah, tapi kita harus hafalkan dulu bunyinya dulu. Ada 20. Itu bacanya hono, dilihat semuanya di share screen ya. Di screen-nya Mem. Hono coroko. Tapi bacanya bukan hana caraka, bukan ya. Bahasa Jawa A dibaca O ya. Bacanya hono coroko. Data sawala padha jayanya moga betanga. Nanti harus dihafalkan ini ya. Dihafalkan dulu bacaannya. Kalau sudah hafal gampang. Ana caraka data sawala padha jayanya moga betanga. Itu nanti gampang ya, ada 20. Ya, dihafalkan nanti ya. Minggu depan Mem baru kasih catatannya. Nah, untuk bahasa Jawa Mem mau ada English lagi. Mem mau ada Japanese notebook. Bukunya enggak harus berlogo, enggak apa-apa. Buku bebas. Sekarang ambil buku bebas. Ayo. Ambil buku bebas. Apa saja. Mem yang sudah bebas boleh. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting ya. Audrey ada kan yang buku mandala itu ada 9, jadi satunya nggak kepake, itu boleh dipakai Kak? Boleh. Mem kan bilang buku sembarang. Boleh berlogo, Oke, Mem. boleh bebas, nggak boleh nanya. Mem buku ini boleh, Mem buku ini boleh. Sudah grade 4 harus mengerti instruksi. Mem bilang buku sembarang. Ya. Buku bekas, tidak apa-apa, yang penting masih ada sisanya banyak, tidak apa-apa. Lalu ditulis Japanese notebook ya. Nah, sekarang jika sudah ada notebook, kita akan belajar menulis ya. Kita akan belajar huruf aksara Jawa. Belajar menulis harus tahu ya cara menulis. Ya, Mem stop dulu ya. Nah, Mem stop dulu. Kita akan belajar menulis di whiteboard ya, misal. Aplikasi whiteboard. Ya apa ya, di mana? Nggak bisa. Ya apa? Nulis yang hono coroko dulu ya. Yang baris pertama dulu. Yuk kita belajar nulis hono coroko. Cara menulisnya gimana, Mem? Langsung ini. Ini kalau pas nulis biar nggak terganggu ini. Kalau nggak mau ditutup. Biar lebih. Ayo tulis. Yuk kita belajar nulis ya. Ini ujung sini, ujung bawah sini, ujung bawah sini. Ini layar. Ya, yuk ambil bukunya, ambil bolpennya. Jangan bolpen, pensil juga enggak apa-apa. Pensil juga enggak apa-apa ya. Karena memang susah nulis nanti. Daripada jelek nanti hapus-hapus ya. Kita belajar dulu huruf pertama atau aksara pertama yaitu ho. Bukan H loh ya. Ho. Jangan H. Kalau H nanti bau mulutnya. Ho, bukan H. Ya. Ho. Ya. Ho, cara menulis aksara Jawa dimulai dari bawah. Dimulai dari bawah, tarik ke atas. Dilihat. Ya, dari bawah narik ke atas. Loh, Mem enggak bisa lurus. Nah, lalu ke turun. Lalu seret, lurus ya ini harusnya. Nah, harusnya lurus. Nah, gini. Mister enggak bisa. Langsung ada ininya. Benar ya? Ada ekornya. Memang yang cantik ya laki. Loh kok di sana? Ayo sudah. Kamu aja sini. Wait. Nih, ho.
Dari atas ke bawah. Nah, lihat. Sudah, stop dulu. Stop. Sudah, lihat. Tulisannya atasnya sama tulisannya mem. Dari bawah ke atas. Lalu dikasih space sedikit. Jadi ho. Nah, ya. Tidak boleh berhenti kalau nulis aksara Jawa. Harus lanjut terus-menerus ya. Tidak boleh M dulu, lalu berhenti, lalu dikasih seret, lalu M dulu, tidak boleh. Harus non-stop. Oh, gitu, tidak boleh berhenti. Ya tidak punya lah. Berarti itu di perpus. Ya, ho, itu namanya ho. Ditulis bawahnya, ho, tulis huruf H, H-A misalnya. Ho, tulisannya H. Nah, yuk tulis seperti itu. Ayo, tulis. Ayo kita lanjut. Sekarang kita nulis no. No, dari bawah ke atas. Diingat-ingat, nulis aksara Jawa tidak boleh berhenti. Harus lanjut. Oh, sekarang no. Dari bawah ke atas. Lihat. Nah, no, enggak boleh ada itunya. Seperti Mister itu salah. Enggak boleh ada ekornya ya. Nggak boleh ada ekornya. Enggak boleh ada ekornya. Lanjut, 1, 2. Sebentar, ada temennya masuk. Ya, 1, 2, 3. Dari bawah ke atas. Loh, ada buntutnya enggak boleh ya. Harus pas. Nah, seperti itu. Ayo, tulis no. Nah, ini nanti Mem jadikan PR ya. Nulis yang cantik pokoknya. Nulis yang cantik, yang bagus. Ono coroko sampai mogo botongo. Ya. Jadikan PR nanti kalau tidak selesai. Nanti kalau sudah selesai, nanti baru dikirim ke Mem ya. Mem masukkan Google Classroom. Nanti. Mem kayak gini, Mem. Oh, jangan tunjukkan Mem gimana Isalia. Wong Mem ada layar. Nanti kalau sudah selesai semua, Mem belum selesai, screen-nya hilang. Nanti lihat di Google banyak ya. Ketik aja aksara Jawa gitu ya. Ayo Mister sampai Roro ini soalnya kebanyakan ininya. Ya. Ayo sekarang Co, ayo coba Co. Dari bawah ke atas dikasih melentung. Nah, lalu ke atas miring, cucuk dikasih cucuk. Nah, lalu Co. Ingat-ingat kalau namanya Co itu ada cucuknya, itu lancip. Cucuk itu apa? Ini loh mulutnya burung itu cucuk bahasa Jawa ya. Cucuknya burung ya, mulutnya burung. Nah, sekarang Ro. Ini kecil aja. Ya. Itu salah harusnya. Nah, kayak R lalu ada N-nya ya. Kurang gemuk kata Mister. Nah, seperti itu ya. Ro. Nah, yuk. Susah lah sini Mister. Iya. Di papan ya Mister. Gitu loh itu ya. Kayak jalan-jalan. Ayo kita lanjut. Sekarang ko. Ko itu N dari atas ke bawah. Lalu diberikan tali melentung M. Nah gitu. Ko. Nah yuk. Dilihat cara nulisnya dari bawah ke atas ya. Udah harus hafal ini. Udah, sebentar istirahat dulu. Yang jelek harus bagus diulangi. Nanti tulisannya jelek, nilainya juga jelek. Yang tulisannya bagus, nilainya bagus. Dikerjakan sendiri, jangan minta tolong. Oh iya itu. Itu mentasnya. Ini loh, astagfirullahaladzim. Pakai HP aku dari tadi ini. Aduh.
Berarti akunnya Mem Rizka kayak gitu. Itu more. Sudah. Yang belum siapa? Yang belum bilang. Audrey. Ciu. Mem. Sudah. Siapa ini? Mem. Brian, Mem. Ya, Brian. Iya. Mem, ini notebooknya dikumpulin ke sekolah, ta, Mem? Enggak. Nanti difoto. Oh, enggak. Kirim di Google Classroom aja ya. Oh, iya. Ya. Nanti Mem tulis tugasnya ya. Dikumpulkan nanti hari Senin saja ya. Masih ada waktu. Hanya menulis yang cantik. Tulisannya tambah cantik, tambah bagus. Tulisannya cantik, nilainya bagus. Tulisannya jelek, nilainya jelek ya. Nulis sendiri ya. Mem enggak mau dituliskan siapapun. Mem tahu tulisannya anak-anak sama tulisan orang dewasa ya. Ya dong Mem tahu. Masa Mem loh sudah mengajar itu sudah berapa puluh tahun. Jadi ya hafal. Masa enggak hafal-hafal. Mem sudah mengajar itu ketika Mem berusia 20 tahunan. Sekarang Mem 36, sudah 16 tahun Mem mengajar. Jadi Mem tahu, ini tulisannya orang dewasa, tulisannya anak-anak, ya tahu. Malah dituliskan, ya malah Mem kasih jelek, double jelek, malah remedi. Yuk, kita lanjut. Yang ke-6. Setelah ko, ada yang tahu? Setelah ko apa? Do. Iya, siapa itu? Kok pinter? Manuel. Siapa? Immanuel. Oh, Immanuel. Ya, good job Immanuel. Immanuel ini berarti pernah mendengar aksara Jawa ya. Berarti hono coroko doto sawolo ya. Mister gimana ini, Mister? Ya enggak, yang baris kedua tadi ini. Keluar dulu yang tadi apa? Yang baris kedua? Bentar ya, ini teknisinya ada di sini. Loh, kok kamu copy itu? Oh, mau digeser lagi. Nah, sekarang do ya. Yuk, kita nulis lagi yang do. Yang do ini seperti berbeda, pokoknya beda ya. Loh, Mem, yang do kok sama seperti no, Mem? Oh, bukan, ya. Memang terlihat sama. Lihat bedanya di mana, Mem? No sama do, dilihat. No sama do, bentar. No sama do, dilihat bedanya. Kalau no, iya, kita ngambilnya dari tengah ini, garisnya tengah. Garis tengah lalu lurus. Itu no, ya. Ini kalau no garis tengah, dari garis tengah ini, dari tengah-tengah, lurus. Tapi kalau do dari bawah. Dan nanti naik ke atas sedikit, ya. Nanti naik ke atas sedikit. Ayo, Mister. Geser dulu lah, Mister. Bentar ya. Tak tandain dulu biar bagi dulu. Ini kan garis pertama tadi ya. Yang nulis Mister, Mem enggak bisa. Ya. Jelek soalnya kalau nulis gitu. Sudah? Pakai HP. Sudah? Iya, daripada bolak-balik enggak apa-apa. Sudah? Iya, memang anak-anak juga. Ya, thank you, Mem. Do, nah dari bawah ke atas kasih. Nah, begono, ada lancipnya sedikit dari bawah ke atas. Nah, do. Ayo, dicoba lagi. Sudah? Nah, sekarang memang menjelaskan to. To itu sama seperti ho, tapi sama seperti ho ya. Tapi ada melengkung, miring, nuing. Nah, gitu. Dikasih cocok. Ya. Dikasih cocok, miring sedikit. Nah, itu to. Ya. Lalu so. So itu sama seperti co. Tak apa-apa. Ya, sama seperti so. Tetap sama seperti co. Tapi kalau co ada cocoknya. Kalau so tidak ada cocok. Nah, jeleknya. Udah bisa nulis kayak gitu, mending di papan ya. Nah, pinter Mister ya.
Mister Adi jadi ranking 1, tapi pelajaran bahasa Jawa saja ya. Ya. Iya, Mister Adi yang nulis soalnya. Oke, sekarang wo itu 2N tapi dikasih cocok. Nah, gampang itu ya. 2N tapi dikasih cocok. Ya. Ayo coba. Cocok. Nah. Cocok. Mem kok bilang cocok? Ya iya bahasa Jawa. Masa mulut atau paruh? Ya bukan. Bahasa Jawanya ya cocok. Ya. Ya. Lalu kita nulis lo. Lo itu kebalikannya ho. Kalau ho kan NM. Kalau lo MN. Nah, M dari bawah ya nulisnya. Ingat-ingat ya. Lalu N. Nah. Apa misalnya? M, N. Nah, begitu. Lo. Nah, yuk. Seperti itu ya tulisannya. Ayo, dicoba. Thank you. Ya, ada yang bingung. Thank you, Mem dia. Apa, Mister? Kenapa nanya? Finish. Ada yang mau tanya? Finish. Finish ya. Yang belum siapa? Nanti setelah Zoom-nya selesai, diperbaiki nanti ya. Masih ada waktu sampai hari Senin ya. Masih ada waktu sampai hari Senin kok. Nanti buat ini di Google Classroom ya. Yang lain ayo sudah join, cepetan join di Google Classroom yang baru tadi. Jadi ketika ada notif itu peringatan ya. Kalau ada tugas, ketahuan nanti ya. Pasti tahu. Ya, Kaisen, it's okay, Kaisen. Ya, juga bermasalah kok di Mandala juga. Sudah sampai 10 dulu. Nanti 10-nya dipelajari sendiri. Cara menulisnya seperti apa. Mem pengen lihat nanti. Tulis sendiri ya. Sampai orang tua yang menulis pasti tahu memnya ya. Jadi malah mem minus ya. Sudah. Mister ini apa, Mister? Clear kan, Mister? Stop. Ini loh, mau nutup ini. Kali itu. Sudah. Sambil menunggu waktu 10 menit, boleh dilanjutkan. Tunjukkan yang tadi, Mister. Yang 3 dan 4. Akan yang tadi baris 3 dan 4. Mana corokonya? Tapi dihilangkan. Jangan. Ya nggak apa-apa sih. Keluarkan yang satu toh aja. Semua. Sudah, sebentar ya. Lalu nggak bisa kontrolmu. Nggak apa-apa itu udah tinggi. Ya, kita akan melihat yang semuanya ya. Semuanya bisa. Biar anak-anak belajar sendiri. Nulis sendiri ya. Bentar ya. Mem. Ya. Yang baris ketiga, yangnya itu kan ada kayak putusnya sedikit apa ya? Iya, nah, itu benar. kan ada kayak putusnya sedikit. Iya, gimana benar. dong? Itu N, lalu dikasih shred sedikit. Ini, Mister. Nggak ngerti yang ini, anak-anak. Ayo, lihat ya. Mister mau nulis ya. Mister aja yang ini juru tulisnya, Mem. Iya, yang itu ya. N-nya dilihat. Nah, agak ke sana sedikit, lalu ada cocok sedikit. Nah, kayak gitu. Tapi kebanyakan cocoknya sebentar. Mister suka cocok ya. Jangan terlalu, nah, nggak kelihatan ya. Sebentar. Nah, kecil saja cocoknya. Nah, gitu. Lalu 2 kali, Mister. Nah, lalu M. Ngerti ya? Sekarang coba yang bo, Mister, bo. Yang bo ya. Ya, yang bo. Ya, yang bo dilihat. Ini tadi nyong.
Itu nyo ya, nyo. Sekarang bo. Kalau bo sama seperti nyo awalnya. N dulu. Ada cocoknya tadi sedikit. Lalu N. Kalau nyo itu M. Kalau bo itu N. Nah, bo. Sudah bisa dimengerti? Ada yang kendala jaringan, nggak apa-apa. Yang kendala jaringan nggak apa-apa. Iya, it's okay. Nggak di rumah kalian aja. Berarti se-Surabaya. Tadi, Mem tulisnya di mana, Keisha? Semua ya, Mem. Kenapa? Semua ya, Mem, yang trouble. Iya, sepertinya iya. Sama-sama. Keisen, tulisnya di notebook, Keisen. Ya. Ambil notebook bebas. Boleh notebook berlogo, mandala. Boleh tidak berlogo. Boleh bebas. Boleh bekas, boleh. Yang penting dipakai untuk notebook Javanese. Akan dipakai terus sama Mem buat latihan bahasa Jawa ya. Sekarang toh, dilihat. Toh, bukan toh ya, tapi toh ya. Kalau yang toh tadi kan yang atas toh itu. Sekarang toh ya, sekarang toh. Kalau toh itu nanti ada buntutnya, dilihat. Ada buntutnya ya, buntutnya ke bawah. Gak apa-apa. Buntut, dikasih buntut nanti ya. Kemana, Mister? Oh my God. Nah, cukup ya, bisa Iya. tulis di atas. Nulis di atas ya, diajak Mister jalan-jalan ya. Dilihat, kalau toh itu, nah ada buntutnya twing, nah lalu hanya berdiri tok, trung. Nah, ada itu toh, bukan toh loh ya, tapi toh ada THA-nya soalnya ya, ada H-nya. Nah, toh kalau ngomem sama seperti toh, tapi cuman tidak ada yang kerewul, tidak ada keritingnya, tidak ada buntutnya ya kalau ngo. Cuman seperti bo sama nyo tadi N saja, N lalu dikasih cucuk sedikit gitu. Yuk kita lihat. Nah, sudah gitu aja kalau ngo. Gampang ya. Sudah mengerti? Nanti diperbaiki di rumah yang cantik-cantik ya. Lalu nanti Mem mau buat di Google Classroom ya. Bisa lihat di Google Classroom nanti Mem upload cara menulis aksara Jawanya, tulisan aksara Jawanya ya. Oke, grade 4. Tidak apa-apa, sudah. Sekarang stop dulu ya. Atau masih mau di screenshot kalau kayak gitu? Ya, kalau ini go itu yang M itu loh ya, M itu sama seperti yang ro tadi, cuma jadi M itu terlalu ini buntutnya depan itu terlalu panjang ke bawah, aslinya sedikit saja ya, tidak perlu sepanjang itu, kayak gitu sedikit. Nah, loh ya. Mem, difotoin ke Mem ya? Kalau sudah selesai, tapi nanti di Google Classroom ya. Tunggu di Google Classroom ya. Oh, tak screenshot, Mem. Duh, kamu ini enggak nanti dikirim di Google Classroom. Ya. Itu. Sudah terlanjut. Ya sudah, pokoknya di Google Classroom. Kirim lagi di Google Classroom. Oke. Sudah di-mute. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang susah? Enggak ya? Hari ini latihan nulis aksara Jawa. Minggu depan hafalan ya. Harus dihafalkan. Mana memang dihafalkan? Suaranya dulu. Hono caraka data sawala mok padha jayanya maka potongo, harus hafal ya. Suaranya dulu. Minggu depannya lagi tulisannya. Harus hafal, nanti Mem tunjukkan wo, ayo wo yang mana wo, gitu ya. Harus gitu, harus hafal. Karena digunakan sampai SMP, SMA. Susah bahasa Jawa ya. Memang.
Sudah grade 4? Ya. Mem ini pelajaran kelas 6. Nanti aku mau teleponan sama Mister Video Call soalnya aku minta jelasan untuk Google Classroom karena aku tadi baru download. Iya, oke. Ya. Nanti di telepon Angelin, Mister tanya Google Classroom. Iya, nanti bilang Mister, waktu selesai pelajaran lo ya. Ya. Setelah selesai kelas, jangan pas. Iya, Mister, cuma tanya sendiri tadi aku habis download. Iya, oke. Oke, Gali, enggak apa-apa, Gali. Ayo, Gali, hari ini kita belajar menulis aksara Jawa ya. Yang lain, any more question? Ada yang tanya apa? Kode classroomnya apa? Mem lupa tadi enggak Kak catat. Nanti di-share sama Mister ya, di agenda Oh, ya. Oke. Nanti sama Ya. di agenda Ya, sama Mem. Mister ditulis kodenya ya. Mister masukkan kode Oke, Google Mem. Classroom. Ya. Iya, habis ini selesai ya, sudah Mem close ya, saatnya nulis agenda ya. Apa ya? Nanti lagi ya. Siapkan agendanya. Agendanya. Mana agendanya? Mana Google Classroom-nya? Belum nulis kan? Belum nulis. Tinggal tambahin nomor 6. Mana learning? Nggak usah kok hari ini. LKS. Untuk minggu ini, Mem dan Mister tidak ada ini fotokopian lagi. Oh, iya. Karena minggu ini kita review ya. Soalnya habis review, minggu ini review, minggu depannya kita sudah kuis. Jadi Mem sama Mister tidak ngasih materi baru yang fotokopian. Ngerti ya? Ini Mister, benar ya Mister? Google Classroom. Di screenshot nanti dilanjutkan lagi setelah putus. Kalau putus ya sudah, jangan bingung nanti waktunya setelah selesai lanjut ya. Kita akan lanjut menulis agenda lagi. DE 3. Mem, kok tanggal 13, Mem? Iya bentar, habis ini Mem ganti sebentar. Yuk, NL. NL gini. Ya, bentar lagi putus. Jangan khawatir kalau putus langsung. Halo, ya. Kita nulis agenda dulu. Ya. Agendanya dulu, tulis dulu agendanya. Ya.
Jangan bilang di pause. Satu. Leherku sakit. Sorry. Bukan nama Jennifer, kirimkan mencoloknya ada yang belum dikirimkan ke Mister ya? Iya, aku belum sama Jisan. Dengarkan ya, kirimkan ya. Yang belum mencoloknya kirimkan ke Mister. Nggak kirim ya 0 ya. Sudah grade 4. Masa Misternya yang ngobrak ya. Mister, ini pelajaran apa? Sekarang menulis agenda. Habis ini senam ya. Olahraga. Senam, ye. Kemarin kan sudah teori, sudah dijelaskan. Sekarang Kemarin aku nggak ikut, Mister. oh? Kemarin aku nggak ikut. Nggak, jangan ikut. Yuk, kemarin itu kan kita nggak ikut. Dengarkan yang nggak ikut, dengarkan Mister Adi yang nggak ikut, Mister sudah upload rekamannya. Tahu nggak uploadan rekamannya Mister? Nggak tahu. Loh, tanya Mama di grup sudah ada. Evelyn itu tahu, kemarin Evelyn nge-share ke Mister. Tanya Evelyn itu. Linknya apa? Harusnya semuanya juga tahu. Evelyn itu kemarin nge-share, ini link Mister Adi gitu. Iya, Mister bilang gitu. Oh, oke, Mister. Di grup sudah ada semua ya. Mister sudah kasih linknya. Ditonton. Jangan nonton yang aneh-aneh. Ya, nonton itu pelajaran, rekamannya biar bisa induktif, deduktif, itu ditonton ya. Ya, Mister. Di YouTube. Kan punya YouTube channel, Mister. Iya, cepat. Bentar lagi tak tinggal loh ya. Mister Ilya sudah siap-siap itu loh. Mister, aku barusan gabung, Mister. Tadi internetku jelek. Nah, di screenshot yang baru-baru gabung di screenshot. Ya. Di screenshot. Tahu screenshot? Mister, yang kode classroom itu harusnya D3YQ6 NL. Ya ini D3 QNL toh, benar toh? Ada Y-nya. Iya, tas sebentar Mister lihat sebentar. Y-nya. Wait, stop, bentar. Kita lihat dulu. Bentar. Jadi DE 3YQN. Oh iya. Thank you siapa Audrey ya ini ya. Thank you Audrey. Ya, Mister. D3 sebentar. Gini ya. Iya, Mister. Oke. Diperhatikan kode classroom-nya D3YQNL. Di Google Classroom mengumpulkan apa? Mengumpulkan apa di Google Classroom? Mengumpulkan apa? Foto itu, Mister, fotonya yang tugas. Fotonya tugas mandiri. Sama satu lagi. Iya. Ya. Sama satu lagi Mister bilang tulis di sini. Perhatikan ya. Hari Mister minta buat hari Rabu. Tulis di sini ya. Prepare. Bentar. Prepare. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Protractor. Tahu protractor? Enggak. Apa itu protractor? Protractor adalah busur derajat. Kita mau masuk materi baru lagi tentang busur derajat, tentang sudut, ya. Kayak gini bentuknya. Protractor. Tahu nggak? Kayak gini. Setengah lingkaran. Ini loh namanya protractor. Tahu, Miss. Hari Rabu ya disiapkan. Hari Rabu disiapkan. Nanti Mister ajari cara menggunakannya di Zoom. Ya. Cara menggunakan busur ini loh. Ayo 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi Mister stop. Kita senam sama-sama, ya. Mister Ilyas maksudnya, bukan Mister Adi ya. Mister, senam cuci tangan apa senam sungguhan? Senam sungguhan. Masa senamnya tentang cuci tangan, tapi senam sungguhan, masa senam-senaman. Ya. Kalau Mister Adi olahraganya enggak senam, ya. Olahraganya nge-gym. Tuh ketawa semua yang lainnya. Iya. Biar enggak gendut, Mister, biar jadi 6 pack. Enggak 1 pack. Kamu 0 pack. Wah, 0 pack. Berapa itu sudah misalnya? 32 dari 41. Iya, berarti kamburan yang berarti yakin itu. Yakin ya, Bro? Nggak tahu kata yang lain gimana, saya ikut saja. Finish? Finish? Finish. Belum tadi tiba-tiba Belum. mati, Mister. Nah, di screenshot. Yang belum di screenshot. Yang belum di screenshot. Tahu screenshot ya? Siap-siap. Ya. Kita mau PI. Ya, kalau mentok lanjutkan di bawahnya lagi. Agenda tidak harus satu agenda, satu kotak. Kalau nggak cukup, boleh dilanjutkan di kotak bawahnya. Boleh. Ya gini semua. Iya, enggak ada kira-kira 10 yang enggak saya jualin. Oke. Agendanya ditulis semua ya. Udah. Ya. Mister barusan dapat kabar dari Mem Lucy. Mister mohon maaf. Sini Mister Ilyas. Mister Ilyas sudah siap, ya. Tapi kita disuruh mengakhiri karena jaringannya ada yang teman kalian banyak yang error jaringannya. Jadi PI minggu ini ditunda dulu ya. Ya, besok. Ya. Bilangin Mem Lucy loh ya, Mem Lucy di sini. Oh, tidak. Siapa tidak? Oh. Yes. Ya. Jadi teman ini loh, teman kita baru 32 yang join. Loh, yang join baru 32. Ya. Jadi kasihan teman yang nggak ikut PI nanti, ya. Nulis agenda selesai, habis ini kita pulang pagi, selesai lebih awal. Oh, ayo pulang pagi ya. Lah bentar kok pulang pagi. Kita mau janji Mister ada yang live meeting. Biasanya kan seneng Kita ayo live meeting. Mbak, mabar lagi. Dulu. Berempat. Doa dulu, tetap doa. Doa dulu. Ji, mabar Ji habis ini. Nggak mabar-mabar.
bubar, bukan mabar, bubar. Ya? Sudah? Mister, Ya, wifi-nya sudah bisa, Tam. Mister mabar maksudnya makan bareng. Enggak aneh-aneh. Siapa yang mau pimpin doa? Oh, Daniel. Mana Mister, Daniel? aku udah bisa. Daniel, mana Daniel? Masuk enggak Daniel? Enggak masuk ya? Ebner aja, Ebner pimpin doa Ebner. Halo, Mister. Halo. Oh, Daniel ada. Oh, Daniel ada. Oh, Daniel pimpin doa. Jadi Zoom-nya harus diakhiri. Bisa, Mister. Ya. Udah bisa, Zoom-nya Mister. harus diakhiri karena teman-teman kalian banyak yang gangguan internetnya. Ya, kalian boleh senam sendiri di rumah, sepak bola sendiri. Daniel pimpin doa. Fold your hand. Close your eyes. Daniel. Di apa ya kalimatnya, Mister? Apa tahu? Before we end our lesson today, Before we end our lesson today, we pray. Dear God, thank you for this day. We have learned so much about work and life. Thank you for the teacher that worked so hard to help learn in any situation. Please keep my family and school safe. Protect all of us from harm and help us to be kind to one another. Thank you, God. Amen. Amen. Bye, Mister. Mabar, jangan lupa. Jangan lupa mabar. Jangan di-end, Mister. Jangan di-end, Mister. Mabar. Thank you, Mister. Mabar. Mabar. Satu tim.